Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Suharini. Saya adalah mahasiswi Universitas Dian Nusantara Bekasi. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang model komunikasi massa. Model komunikasi massa. Jika bicara soal komunikasi massa, tentu hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan peranan media massa. Karena itu, suatu informasi yang disampaikan oleh media massa kepada masyarakat, pastinya hal tersebut nantinya akan menjadi konsumsi halayak ramai yang kemudian bisa menimbulkan suatu bentuk komunikasi massa yang membuat beberapa individu maupun kelompok yang pasti akan mendiskusikan suatu informasi dari media massa tersebut. Pro dan kontra model komunikasi massa. Terkadang berita yang digiring oleh suatu media massa dapat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Dan seringkali dalam suatu lingkup komunikasi massa, kita tentunya sangat memerlukan model dalam hal komunikasi massa tersebut. Nah, model komunikasi massa yang dimaksudkan di sini adalah suatu acuan atau gambaran yang bisa dijadikan sebagai titik tengah guna mempermudah para audiens dalam memahami beberapa informasi yang sedang atau akan dibahas nantinya agar tidak sampai melenceng jauh dari topik pembahasan, serta membuat arah perbincangan agar tetap berfokus pada satu arah saja. Macam-macam model komunikasi massa. Adapun macam-macam model komunikasi massa yang kali ini akan kita bahas beserta contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model komunikasi satu tahap atau one step flow of communication. Yang kedua adalah model komunikasi dua tahap atau two step flow of communication. Yang ketiga adalah model komunikasi banyak tahap atau multi step flow of communication. Yang pertama, model komunikasi satu tahap atau one step flow of communication. Model komunikasi satu tahap merupakan model komunikasi yang menyatakan bahwa saluran media telah berkomunikasi secara langsung dengan massa komunikan tanpa adanya perantara orang lain. Namun pesan tersebut telah sampai ke semua komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama kepada setiap komunikan. Ciri-ciri model satu tahap ini antaranya telah mengakui bahwa media tidak kuat, aspek pilihan dari pengemasan, penerimaan, dan tahannya dalam ingatan yang selektif dalam mempengaruhi pesan. Setiap komunikan memiliki efek yang berbeda-beda. Adapun contoh dari model komunikasi satu tahap ini adalah sebagai berikut. Misal seperti sekelompok ibu-ibu PKK yang tergerak ataupun telah merencanakan sebelumnya untuk mengadakan suatu penyuluhan langsung kepada para warga di daerah setempat untuk berkomunikasi dan mensosialisasikan kepada para warga yang benar-benar belum memahami betul mengenai dampak yang kelak akan ditimbulkan bagi kesehatan lingkungan maupun bagi kesehatan keluarga inti nantinya apabila jentik nyamuk yang bersarang di bak mandi tidak dibasmi, serta memberikan beberapa informasi mengenai beberapa kali dalam seminggu setiap warga harus menguras bak mandi di rumah mereka. Nah, itulah yang dimaksud dari contoh model one step flow communication. Kedua, model komunikasi dua tahap atau two step flow of communication. Model komunikasi dua tahap ini dipopulerkan dari teori ketiga pakar komunikasi, diantaranya Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet pada tahun 1948 yang berhasil memberi asumsi bahwa ide-ide kebanyakan muncul dari radio dan surat kabar. Tahapan-tahapan model komunikasi dua tahap diantaranya: yang pertama, tahap 1, dari media massa kepada masyarakat tertentu seperti pemuka pendapat selaku gatekeepers. Pesan-pesan tersebut akan disampaikan kepada anggota lainnya sebagai tahap 2. Tahap 2, pesan-pesan tersebut akhirnya dapat diterima kepada masyarakat secara umum. Contoh lain dari komunikasi dua tahap ini adalah komunikasi mengenai kebersihan lingkungan serta dampak jentik nyamuk bagi kesehatan para warga yang tentunya tidak hanya disampaikan langsung melalui para individu di kalangan warga setempat saja.
melainkan sekelompok orang pun turut andil di dalam melakukan komunikasi massa melalui media seperti wawancara melalui radio, televisi lokal, dan tak lupa juga informasi tersebut turut disampaikan melalui surat kabar. Hal ini dilakukan agar informasinya dapat mencakup lebih banyak lagi. Jadi semakin banyak informasi terpampang di berbagai media, maka akan semakin cepat pula informasi tersebut tersampaikan ke banyak kalangan. Model komunikasi massa banyak tahap ini. Ketiga, model komunikasi tahap banyak tahap. Model komunikasi massa banyak tahap ini sebenarnya merupakan gabungan dari model satu tahap dan dua tahap. Model komunikasi massa ini telah dipopulerkan oleh Paul Lazarsfeld yang merupakan seorang sosiologis pada tahun 1944 dan dilanjutkan oleh Elihu Katz dan Lazarsfeld pada tahun 1955. Model komunikasi massa banyak tahap telah menyampaikan bahwa pesan kepada masyarakat melalui interaksi yang kompleks. Model komunikasi ini bisa secara langsung, bisa juga melalui beranting seperti melalui pemuka pendapat terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke masyarakat umum. Nah, untuk model komunikasi banyak tahap ini contohnya adalah informasi yang disampaikan ke masyarakat luas tidak hanya oleh satu kelompok saja, melainkan oleh banyak kelompok dengan tujuan untuk membantu agar informasi tersebut lebih tersorot dan cepat naik ke permukaan dan dapat dengan mudah dijangkau oleh halayak ramai. Sehingga bisa dikatakan kalau model komunikasi banyak tahap ini masuk ke dalam lingkup informasi yang telah mencapai tingkat nasional, di mana ketika informasi tersebut telah naik ke permukaan, maka akan banyak kalangan yang pro atau mendukung serta turut mengadakan aksi nyata, semisal Minggu Bersih dari Jentik Nyamuk. Hal itu kita pun memiliki ruang dan sumber daya yang amat mendukung dalam hal ini, seperti media sosial dan kalangan anak muda. Mengapa? Karena di era global saat ini media sosial sangat amat memiliki kekuatan yang cukup besar untuk membantu menaikkan level suatu informasi ke tahap yang lebih tinggi agar mencakup lebih banyak kalangan lagi. Contoh kecil adalah semisal hanya dengan menggunakan satu akun Twitter yang menulis aksi kegiatan Minggu Bersih dengan menggunakan hashtag atau tanda pagar seperti Minggu Bersih dari Jentik Nyamuk saja, informasi melalui hashtag tersebut dalam hitungan satu hari saja bisa langsung naik ke level mancanegara, atau dalam istilah dunia Twitter biasanya terkenal dengan istilah trending topic worldwide. Namun hal tersebut baru akan terjadi bila tweet yang dipost oleh salah satu akun Twitter tersebut di-retweet dipost ulang oleh para penghuni Twitter lainnya. Maka dari itu, beberapa kalangan biasanya selalu memulai suatu tren baru dengan menggunakan hashtag di dunia Twitter tersebut. Dan seringkali hal itu dimulai dari atau oleh akun pribadi maupun akun official ternama yang telah memiliki banyak follower atau pengikut di akun media sosialnya. Mengapa tren tersebut harus dimulai dari personal maupun official akun yang memiliki banyak follower? Hal tersebut dikarenakan dapat mempermudah penyebaran awal dari suatu tren yang akan dibuat. Contohnya, misal akun Twitter salah satu wali kota di Indonesia membuat kicauan seperti, kepada seluruh warga diinfokan, mari hari ini kita kerja bakti bersama-sama antar desa, kecamatan hingga kota dalam rangka Minggu Bersih dari Jentik Nyamuk. Dalam rangka mensosialisasikan pentingnya kesehatan bagi kita semua dimulai dari hal kecil. Maka tak lama kicauan tersebut pastilah akan langsung di-retweet oleh para followers dari wali kota tersebut. Dan dari situ pasti retweetan lainnya akan terus bermunculan menyebar hingga ke kota lainnya. Bahkan mungkin akan berlanjut setiap kota lainnya akan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan hashtag yang sama namun berbeda kota. Mengapa begitu? Karena followers orang yang meretweet pasti tidak hanya berasal dari satu kota itu saja, melainkan pasti ada yang berasal dari kota lainnya, sehingga hal tersebut dapat membuat orang yang tinggal di kota lainnya merasa tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan dengan tema yang sama. Sampai pada akhirnya bisa jadi kegiatan yang ditweet oleh salah satu
wali kota di Indonesia tersebut bisa menjadi kegiatan nasional yang kemudian turut dilaksanakan di seluruh kota di Indonesia. Nah, itulah the power of media sosial. Karena percaya atau tidak, di zaman modernisasi seperti saat ini, kekuatan media sosial sangatlah berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Positifnya dari media sosial dalam hal membentuk komunikasi massa adalah dengan membuat kalangan anak muda di era ini sudah bisa melek dan sadar akan keadaan sekitar. Namun negatifnya adalah akhir-akhir ini media sosial sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan berita kebohongan atau terkenal dengan sebutan hoax. Maka dari itu kita perlu berhati-hati juga dalam hal melakukan komunikasi massa dengan menggunakan media sosial sebagai alatnya. Jangan asal membagikan atau men-share berita yang viral di media sosial yang belum tentu dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, itulah sedikit informasi mengenai modul komunikasi massa yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.